Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu yang luar biasa, tapi ibu juga mesti bertanya kepada anak, ajarkan dia, nah, jangan kau makan haram anakku, nanti di akhirat aku tak bisa menolong engkau anakku, kau akan mati dimakan cacing tanah, badan kita ini akan mati dimakan cacing tanah. Kenapa cacing belum memakan Abdul Somad? Karena bergerak. Bergerak, coba tak bergerak, diam deh. Habis dimakan cacing. Yang suka mencucuk cacing, yang suka mancing mencucuk cacing, hati-hati, cucu-cucu cacing akan membalas dendam. Ini yang dulu mencucuk atuk kami, nenek kami, pakcik kami, makcik kami. Sekarang kau terbujur ke aku. Kawan kau pesta dulu mana? Kawan dulu pesta narkoba ramai-ramai, hari ini memasukkan engkau ke liang lahat. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Setelah itu mereka memanggil kawan-kawan, hai bro, hai friend, ayo kita timbun, kita injak biar padat. Malam tiba, gelap, hujan lebat, busuk. Yang pertama kali membusuk ketika kau dalam tanah adalah mata. Matamu menghitam. Tontonlah film-film hantu Cina, hitam matanya kan. Banyak perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur malam dipotong timun letakkan sini. Tak ada timun, terong. Tak ada juga tomat. Besok pagi mau menyambal, tak ada tomat, itu digiling, dimakan sama suami. Lain perasaan sambal mama pagi ini, yummy. Ini ciri mato. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama membusuk mata, setelah itu usus menggelembung, masuk angin besar, kemudian ususmu pecah, keluarlah ulat-ulat, datang cacing-cacing. Apa kata ulat? Pucuk. Cacing, binatang yang tidak berkulit, binatang yang tidak berkaki. Ada cacing berkaki? Kalau ada, itu namanya naga, induk cacing. Cacing tak berkaki, cacing tak berkulit, cacing tak berbulu, cacing tak bermata, cacing tak bertelinga, tapi hidung cacing paling tajam di dunia. Kalau mati kita di sini, dikubur di tanah ini, 1 kilometer keliling mencium bau kita. Cacing akan menyerbu. Hai bro, hai friend, ayo kita serbu. Bronis sudah siap. Serbu, kata cacing. Begitu sampai, kecewa. Kenapa? Tak ada daging, tulang semua, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau hanyalah calon santapan cacing tanah. Betul? Itu sampaikan kepada anak-anak kita, tanamkan akidah yang kuat, semua akan mati. Kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning, mati. Ini yang di depan saya sedang kuntum-kuntum mekar. Yang senyum yang nenek-nenek pula. Kuntum, mekar, harum, kuning, layu, mati. Kemana kita akan pergi? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak hidup Pak Ustadz? Bisa, tapi katanya sudah dimakan cacing tanah, kok bisa hidup lagi? Ada yang tak dimakan cacing tanah di badan engkau, namanya azmuz zanab. Azmu tulang, zanab ekor, ujung tulang ekor di belakang sebesar ibu jari, tak dimakan cacing tanah. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah. Paha habis, tengkorak kepala habis, hidung yang paling mancung disayang habis. Sekarang yang paling kau sayang adalah badan. Dari ujung rambut ke ujung kaki, yang kau jaga badan. Oleskan tumit Anda retak-retak. Rambut Anda berketombe, pakai sampo ini, turun salju di kamar mandi.
Anak gadis menunggu mobil di jalan tol melambai, habis mobil tabrakan semua. Iklan apa? Ketiak hitam. Apa yang kau perhatikan? Kepala. Apa yang kau perhatikan? Kuku. Apa yang kau perhatikan? Kaki. Tapi ada yang tidak kau perhatikan, bahwa kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan akidah, kawan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung pergi, wa ummihi. Ummi, mother. Di kampung kami kalau manggil ummi itu mother. Mama, mama, mama. Jangan panggil mama, awak makan sambal belacan. Wa abi, ayah. Wa sahibatihi, oh my dear, my darling. Bini, ketika kita mati, kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, waktu pengantin baru, jangan jauh-jauh ya, setengah napasku pergi. Begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, matamu melotot, dia pun takut. Mana yang dulu katanya buah hati belayan jiwa, oh, bukit kan ku daki, lautan kan ku seberangi, pret. Sampai masanya, dia pun akan mengantar engkau ke pintu liang lahat. Menangis dia, papa, jangan tinggalkan mama. Kau nangis kenapa? Kuat, warisannya dikit. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal dia tak menangis, tegar. Ibu tak nangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa nggak nangis? Memang udah lama kutunggu. Kenapa ibu tunggu? Memang selama hidup menyusahkan saja. Suatu hari aku memasakkan nasi goreng, anakku mau sekolah, tak masak-masak. Begitu kulihat rupanya tabung gas sudah dijualnya untuk beli narkoba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka yang pertama, pokok pangkal yang paling penting adalah akidah, bahwa kita nanti akan mati menghadap Allah. Kalau sempat membuat amal soleh, alhamdulillah. Siapa yang paling besar jasanya, amalnya, ibadahnya dalam acara tabligh akbar ini? Anak-anak muda Karang Taruna. Semua yang hadir ini berutang budi. Siapa yang paling besar berutang budi? Abdul Somad. Kalaulah bukan diundang anak-anak muda ini, mana mungkin saya datang kemari? Undangan Pemda belum ada sampai sekarang. Pernah Pak Ustadz, Ustadz ada yang belum bisa. Oh iya, kalau kami mau undang kapan bisa Pak Ustadz? Agustus 2020. Ini saya nyatakan di depan orang banyak supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Apa maknanya? Ternyata anak-anak muda ini di antara yang akan ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kau akan ditanya tentang nikmat Allah. Berapa kedipan mata, berapa hembusan nafas, berapa detak jantung, akan ditanya saudaraku. Kau pikir hidup ini sia-sia? Maka kuatkan akidah, betulkan akidah. Berapa tadi syarat pemuda berkarakter kata saya? Pokoknya salah ada orang ngambil gambar saja. Siapa ngambil gambar? Ada di balik ini. Kalian tak nengok, saya nampak. Pertama, kuatkan akidah. Dah, habis waktu. Cepat waktu berlalu. Tadi saya mulai jam 5 kurang 20, sekarang jam 5 lewat 10. Saya kalau ceramah itu jelas, isi ceramah jelas, waktu ceramah jelas, isinya berapa? 3. Waktunya berapa? Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Semua jelas. Makanya kalau ada orang memfitnah-fitnah saya di internet, somad itu nggak jelas. Bukan Ustadz itu tak jelas, dia tak ada duit beli paket. Coba dengar dari awal sampai akhir. Betul? 30 menit saya sudah bicara, ada cakap saya yang tak jelas? Kalau ada bilang, lihat turun saya. Yang pertama, akidahnya mesti kuat. Setelah akidahnya baik, yang kedua ibadah dulu. Akidah dulu. Tidak ada guna ibadah
Iya, ibadah itu nanti setelah akidah kuat kokoh barulah ibadah. Apa ibadah yang pertama? Ibadah yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apa pula somat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah sholat. Bu, kalau anaknya umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Lama sudah saya berceramah, baru inilah SpongeBob datang. Sekarang ada aliran yang merusak akidah, namanya Islam ubur-ubur. Dan tidak ada yang bisa menangkap Islam ubur-ubur selain SpongeBob. Saya mengikuti juga perkembangan ini. Bukan Bapak Ibu sangka saya tak tahu, semua saya tahu. Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solat. Tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini menyanyikan, Ustadz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak solat? Saya tanya, dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami yang belum sholat, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia, ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu balik mati dia. Jadi jelo, jando mudo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Fit and proper test pertama. Kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib Pak Haji? Jangan saya tanya. Kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai di surau suruh azan. Azan dulu. Bapak kenapa? Saya habis minum es 3 drum batuk. Kau azan. Azan lah anak muda tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakainya lagu yang slow supaya lembut hati Pak Haji. Agak-agak merayu sedikit. Hayya 'alas shalah. Padahal kalau dia azan dekat rumahnya lagu keras. Hayya 'alas shalah. Tapi khusus untuk calon mertua nih pakai lembut. Pas doa terakhir, Allahumma rabbah hadhihi da'wati wassalat ati sayyidana Muhammad. Pak Haji itu pun mendengar, luluh hatiku. Yang pertama kali ditengok sholat.
pokok pangkal kehancuran sekarang karena calon mertua tak menengok sholat menantunya. Yang pertama ditengoknya apa? Besok datang ke kantor jam 12 siang. Kenapa? Mau dites bisa nyetir punya mobil apa tidak. Betul? Apa pula betul? Salah lah. Dibuka gorden, calon mertua yang perempuan menengok, mana calon mantu kita pak? Itu yang datang pakai kap 70, jangan terima, kunci. Itu yang pakai CB 100, tutup. Itu yang naik ojek, tutup. Itu yang naik Alphard, wow. Itulah yang nampak aku tadi malam. Jadi kita tanya, jangan tanya-tanya, terima aja. Kita tanya dulu, jangan, nanti diambil orang, terima. Akhirnya buru-buru dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Liburan, honeymoon, bulan madu. 2 minggu setelah bulan madu, anak gadis balik menangis berurai air mata, habis tisu setengah kotak. Kenapa? Rental. Makanya pokok pangkal yang pertama ditengok adalah sholat. Tenda ini kenapa bisa tegak berdiri kokoh? Kenapa? Karena ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang dari depan ke belakang 10, 100 tiang. Tiang segala ibadah adalah sholat. Haji bolak-balik ke Makkah tapi tak sholat, tak ada guna haji. Hajinya haji mabur. Makanya tak ada perubahan. Duit banyak, sawit banyak, duit banyak, pergi haji. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, setelah haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Bangga kita melihat polisi sholat. Polisi pakai seragam sholat di masjid. Allahu Akbar. Langsung saya panggil anak muda. Tengok tuh. Polisi aja sholat. Apa ibu-ibu pun dipanggilnya anaknya. Sini nak, tengok tuh nak. Polisi sholat. Ayah kau baru hansip, dah tak sembahyang. Mohon maaf Pak hansipnya. Mau Satpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau, ketika sampai masanya yang ditanya adalah sholat. Tidak ada malaikat bertanya, dulu kau mati jabatan terakhir kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Dulu kau mati sempat golongan apa? 4A, 4E, 4D, 4C. Tidak ada. Itu nanti. Yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang masa-masa lalu kau sudah, maka apa boleh buat? Taubat nasuha. Nanti malam sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat sunat taubat suaranya tidak dikuatkan, tapi kalau tahajud baru kuat. Alhamdulillah. Siapa yang jadi imam? Anak Karang Taruna Sungai Bangkai. Karang Taruna, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Mereka pengantin baru. Bangun! Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibentang mereka lah sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Terbangun mertua di sebelah. Kenapa cepat betul masjid hidup mikrofon? Bukan masjid bang. Jadi suara apa? Anak kita di sebelah sedang sholat tahajud. Mereka baru nikah sudah tahajud. Kita udah 25 tahun nikah tak pernah tahajud. Mertua mulai mencari-cari di mana suara, dibukanya pintu, ditengok. Rupanya suara HP. Anak